Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izati, NIM 1804376, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membuat sebuah tugas webinar 12 mengenai knowledge management untuk memenuhi tugas manajemen information system. Pertanyaan pertama, explain why it is important to capture and manage knowledge. Jadi yang pertama, knowledge management ini berfungsi sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan keahlian. Dengan begitu, organisasi bisa berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien. Manfaat lainnya adalah menciptakan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Setiap keputusan akan lahir dengan pemikiran yang sangat matang karena diputuskan berdasarkan berbagai pertimbangan penting, seperti pengalaman dan informasi yang ditinjau dari beragam aspek penting. Sebagai contoh, knowledge sharing yang senantiasa mempelajari dinamika pasar dan sekaligus tuntutan yang dibutuhkan oleh konsumen, meningkatkan layanan dan pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari customer service dan tenaga pemasaran saja, tapi merupakan tugas bersama oleh seluruh bagian organisasi tersebut. Dengan demikian, terjadi jalinan kerjasama yang baik antara divisi, sehingga tercipta tim kerja yang kuat yang tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri saja. Yang selanjutnya ialah meningkatkan efisiensi dan proses serta cara kerja. Dengan menerapkan cara yang efisien dalam proses dan cara kerja, maka terciptalah hasil kerja yang lebih baik. Kalau seringkali mengadakan evaluasi pada kinerja organisasi tersebut, setiap individu bisa bekerja lebih cerdas. Selanjutnya ialah menambah jumlah jasa atau produk. Selain bisa meningkatkan jumlah jasa atau produk, juga bisa meningkatkan segala kompetensi untuk melakukan inovasi. Dengan begitu, segala produk atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen bisa tercipta dengan cepat. Selanjutnya ialah menghemat kebutuhan biaya dan waktu. Yang selanjutnya ialah karena telah tersedia sumber pengetahuan yang memadai dan struktur yang bagus, dengan demikian organisasi akan lebih mudah dalam menerapkan pengetahuan itu guna untuk perbaikan berbagai konteks. Compare and contrast tacit knowledge and explicit knowledge. Jadi ada beberapa tipe-tipe knowledge. Yang pertama itu tacit knowledge. Tacit knowledge adalah sesuatu yang diketahui dan dialami namun sulit untuk diungkapkan secara jelas dan lengkap. Knowledge tacit juga bisa diartikan sebagai knowledge yang terletak di mind atau otak atau melekat dalam diri seseorang yang diperolehnya melalui pengalaman, gagasan, ide, persepsi, serta keahlian dalam pekerjaannya. Pengetahuan tacit atau tacit knowledge ini sifatnya sangat personal, sulit diformulasikan sehingga sulit dikomunikasikan dan disebarkan kepada orang lain. Tacit knowledge merupakan bentuk pengetahuan yang masih tersimpan dalam pikiran manusia, misalnya gagasan, persepsi, cara berpikir, wawasan, keahlian atau kemahiran dan sebagainya. Kemudian kita mengenal istilah explicit knowledge. Explicit knowledge ini adalah knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. Knowledge explicit juga bisa diartikan sebagai pengetahuan dan pengalaman untuk tentang bagaimana untuk atau yang diuraikan secara lugas dan sistematis. Pengetahuan eksplisit dapat diungkapkan dengan kata-kata dan angka, disebarkan dalam bentuk rumus, data, spesifikasi, dan manual, sehingga dapat dikatakan bahwa explicit knowledge merupakan bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi atau terformalisasi, mudah disimpan, diperbanyak, disebarluaskan, dan dipelajari. Contoh manualnya seperti buku, laporan, dokumen, surat-surat, file-file elektronik, dan sebagainya. Explain how knowledge management infrastructure and knowledge management mechanism becoming fundamental requirements to make knowledge management systems runs well. Jadi pengembangan knowledge management pada kondisi sekarang ini, organisasi biasanya menggunakan media-media sebagai sarana komunikasi antar sumber daya manusia yang ada di organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Biasa dilakukan dengan rapat secara berkala, diskusi secara berkala, pertemuan bulanan, internet, atau surat edaran, serta surat keputusan, papan pengumuman, atau intranet atau media massa. Untuk mendukung proses aktivitas dan pengembangan sumber daya manusia di organisasi yang merupakan perwujudan dari model socializations, externalizations, combination, dan internalization atau SIKAI. Menurut Nonaka,
dan Taikuchi tahun 2004. Dalam Setioso et al. 2009 digunakan perangkat teknologi informasi yang ada di organisasi melalui 4 cara konversi sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, dan kombinasi. Menurut Sutirso, untuk mendukung proses aktivitas dan pengembangan sumber daya di suatu perusahaan merupakan perwujudan dari modal socialization, externalization, combination, and internalization milik Nonaka digunakan perangkat teknologi yang ada di perusahaan. Dalam manajemen pengetahuan, terdapat 6 karakteristik perusahaan yang menjadikan pengetahuan sebagai basis kompetensinya, yaitu kreativitas dan ide sebagai dasar di dalam berkreasi dan melakukan inovasi. Kemudian para anggotanya yang memiliki pengetahuan tadi dapat terampil dan kompeten dalam bidang pekerjaan masing-masing. Kemudian adanya hubungan dan rasa saling percaya dalam berbagai pengetahuan. Data menjadi sangat esensial dalam menjalankan tugas operasional, memberi perhatian kepada orang dan bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk mencapai kinerja perusahaan, serta perusahaan mengelola sendiri pengetahuannya. Jelaskan contoh perusahaan Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan sebuah perubahan yang terjadi dalam sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Jadi yang menerapkan knowledge management di Indonesia itu ialah PT Unilever Indonesia Tbk atau adalah PT Unilever. Adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil menerapkan knowledge management. Misi dari Unilever Indonesia itu sendiri adalah untuk meningkatkan vitalitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang inovatif, unggul, dan ekonomis. Dan selama ini tujuan dari Unilever Indonesia itu tetap sama, yaitu di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan lewat brand dan jasa yang kami berikan, dan bisa bermanfaat bagi konsumen. Bagi Unilever itu sendiri, sumber daya manusia itu merupakan pusat dari seluruh aktivitas perusahaan, di mana mereka memberikan prioritas kepada mereka dalam mengembangkan sisi profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam perusahaan. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 6.000 karyawan yang tersebar di seluruh nutrisi. Penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia. 1. Komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Di mana one voice ini adalah walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan dimiliki misi yang tepat, maka akan mudah dalam meraih konsumen. Kemudian pengembangan SDM. Di dalam bagian ini, karyawan ada aset yang berharga bagi Unilever Indonesia. Karena itu, Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan membuat performance development program, yaitu di mana karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Seperti setiap pertengahan tahun, performance development program ini dimonitor oleh Continuous Improvement Discussion atau CID untuk membahas hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan sistem kerja dari karyawan. Kemudian ada budaya coaching. Budaya coaching di sini menjelaskan bahwa seorang senior manager ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan tergabung dalam departemennya. Kemudian ada juga budaya sharing knowledge. Di sini menjelaskan bahwa Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Dan hal ini dilakukan oleh Unilever seperti suatu achievement bagi manajemen dan karyawan yang berkontribusi dalam membagi pengetahuan dan pengalamannya. Retrospek berupa program penulisan Taichet yang diperoleh dari pengalamannya dan dianggap baik, terus akan dipublikasikan di dalam situs departemen mereka. Kemudian ada Share of Learning and Discussion atau SOLAR, yang dimana pemimpin perusahaan Unilever Indonesia dari luar datang sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian ada strategi teknologi informasi oleh PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu menjalankan sistem IMC, yaitu Integrated Marketing Communication. Yaitu strategi ini menjelaskan bahwa perusahaan akan menggabungkan semua sarana komunikasi untuk menyampaikan pesannya dengan jelas, serta juga bisa sebagai cara agar lebih dekat dengan customer, supaya customer juga bisa lebih mengenal produk dari perusahaan tersebut.
fasilitas untuk knowledge sharing-nya itu, yang pertama ada learning center di Mega Mendung Puncak seperti e-learning, knowledge club online, dan online library, internet yang berfungsi memberikan informasi perusahaan. Tujuan penerapan knowledge management-nya ini ialah untuk implementasi knowledge management bagi suatu perusahaan itu sangat diperlukan karena akan memberikan suatu dampak positif pada proses bisnis secara langsung maupun tidak langsung. How is knowledge management related to Sargent and Landy's business model? Sargent Alandi dikenal karena pengetahuan industrinya, keahlian teknik, dan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Sekitar 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga dengan tingginya pengetahuan para ahli serta karyawan dan kesetiaan mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan yang tinggal bersama dengan perusahaan selama lebih 15 tahun atau lebih memiliki kompetensi yang baik. Sargent Alandi mencoba untuk memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik untuk pekerjaan itu. Identify the knowledge management problem faced by Sargent and Landy. What management, organization, and technology factors contribute to this problem? Manajemen. Untuk manajemen Sargent Landy itu mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan pakar daya, akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Ketika mereka meninggalkan perusahaan, mereka akan mengambil pengetahuan bisnis dengan cara mereka. Kemudian organisasi, meskipun insinyur memiliki akses database ke pengetahuan dengan proses dan prosedur yang didokumentasikan perusahaan, pengetahuan taktik pada ahli lebih sulit ditangkap. Perusahaan menyewa sekelompok besar rekrutan baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Kemudian ada teknologi di mana pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu diputuskan dan dirombak untuk membuatnya lebih mudah bagi para ahli untuk berbagi pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan taktik. Describe the solution selected for this problem. What is effective, why or why not, and how much did it change the firm's operation and decision making? Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajaran dan menerapkan pengetahuan manajemen bakat baru berdasarkan sistem manajemen pembelajaran atau SAP, Success Factors. SAP Success Factors adalah rangkaian perangkat lunak human capital berbasis cloud. What management, organization, and technology issues had to be addressed in selected and the meeting solution? Pada bulan Desember 2010, manajemen Sargent and Landy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan ahli akan memenuhi syarat untuk pensiun tahun 2015. Ketika mereka meninggalkan perusahaan, mereka akan mengambil pengetahuan bisnis yang kritis dari mereka. Walaupun insinyur memiliki akses ke basis data pengetahuan proses dan prosedur, pengetahuan yang didokumentasikan, pengetahuan taktik lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan menyewa sekelompok besar rekrutan baru untuk menggantikan para pensiunan. Namun dengan rencana ekspansi yang ambisius, perusahaan perlu membuat cara yang lebih baik untuk mentransfer keahlian karyawan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.